Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil observasi dari DRP Kopi. Perkenalkan, nama saya Hesti Hawa sebagai moderator dan rekan saya Naila. Ya, perkenalkan nama saya Naila Syafara Putri. Dan nama saya Muhammad Fadil Hasim. Baik, untuk selanjutnya pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila, saya persilahkan. Saudara Fadil, tolong share screen. Ya, sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membahas mengenai laporan hasil observasi yang kami lakukan di DRV Coffee pada tanggal 23 November. Dan saya akan mengulas dulu sedikit mengenai profil usaha DRV Coffee. Ya. Untuk nama usahanya sendiri adalah DRV Coffee, dengan jenis usahanya itu mengenai pengolahan kopi. Alamatnya di Padamulya, Pasirwangi, Garut, Jawa Barat. Tahun berdirinya dari tahun 2002 sampai sekarang, lama usahanya 18 tahun. Jumlah karyawannya untuk tim intinya 4 orang, dan untuk buruh musiman bisa sampai kurang lebih 50 orang. Untuk jangkauan pemasarannya itu seluruh masyarakat umum, baik nasional maupun internasional, khususnya bagi para pecinta kopi. Nah, sedikit juga mengenai visi dan misi dari DRV Coffee. Visinya itu menjadikan Garut, khususnya Pasirwangi, daerah industri kopi yang berdaya saing nasional dan internasional. Sedangkan untuk misinya itu yang pertama meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaku usahanya, kemudian mengembangkan kebijakan pendukung, mendorong pengembangan pasar. Nah, sebenarnya pada awal mula berdirinya DRV Coffee ini hanya melakukan proses dari pembibitan hingga penggilingan buah kopinya saja. Namun pada tahun 2014, usaha DRV Coffee ini mulai melakukan dari awal mula pembibitan sampai penyeduhan kopi. Dan dari DRV Coffee sendiri ini, usahanya ini dilakukan oleh satu keluarga yang ikut terjun langsung dalam bisnisnya. Slide selanjutnya. Nah, untuk menentukan strategi apa yang diambil dalam suatu perusahaan atau dalam suatu bisnis, kita bisa melakukannya dengan analisis SWOT. Nah, pertama-tama dalam analisis SWOT itu kita harus menentukan dulu apa aja strength, weakness, opportunity, dan threat yang suatu usaha itu punya. Nah, setelah kami melakukan wawancara, kami pun mendapatkan beberapa hasil, yaitu, nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai kekuatan. Kekuatan menurut Rangkuti tahun 2006 adalah kondisi suatu perusahaan yang mampu untuk melakukan semua tugasnya secara baik dikarenakan semua sarana dan prasarana sangat mencukupi, umumnya di atas rata-rata industri. Nah, untuk kasus di DRV Coffee sendiri ini, kekuatannya itu antara lain yang satu, sudah memiliki izin usaha yang legal, kedua, mengolah banyak jenis kopi, tiga, memiliki gapoktan atau gabungan kelompok tani, yang keempat, produk kopi sudah memiliki sertifikat halal, yang kelima, produk kopi sudah dites lab kejaminan mutunya, yang keenam, memiliki banyak reseller, yang ketujuh, kopi yang diproduksi sudah diuji grade kualitasnya, yang kedelapan, cakupan pemasaran yang luas baik nasional maupun internasional, yang kesembilan, menyediakan ruang edukasi khusus untuk masyarakat umum yang ingin belajar tentang kopi, yang kesepuluh, produk telah mendapat banyak penghargaan. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu, pertama-tama kita akan bahas dulu apa sih itu kelemahan dalam faktor strategi internal. Nah, kelemahan itu mencakup analisis lingkungan internal perusahaan yang membantu manajemen untuk identifikasi adanya kelemahan-kelemahan penyimpangan yang membuat posisi perusahaan tidak menguntungkan, sehingga mempengaruhi tingkat kemampuan bersaing dengan para pesaing dalam industri manufaktur. Dan
Untuk dari kasus DRV Coffee ini yang sudah kami analisis, kelemahannya antara lain satu, kurang terkenal di kalangan masyarakat umum. Kedua, belum sempurna dalam sistem manajemennya. Yang ketiga, sasaran pasar kopi hanya fokus pada pecinta kopi, tidak untuk seluruh peminum kopi. Yang keempat, harga kopi tergolong lebih mahal dibanding produk biasanya. Yang kelima, tidak punya tim khusus untuk memasarkan produk secara maksimal. Yang keenam, jarang mengikuti event perkumpulan kopi di daerah sendiri. Yang ketujuh, tidak memasarkan lewat online sehingga masyarakat umum tidak banyak yang tahu tentang produknya. Yang kedelapan, tidak mencoba membuka kafe kopi di tengah kota. Yang kesembilan, karena hanya fokus pada kualitas, kadang sistem produksinya jadi lebih rumit karena memerlukan proses pengecekan yang lama. Dan yang terakhir, sulit jika ingin memesan karena resellernya belum menyebar secara luas di tengah kota. Untuk selanjutnya, ada faktor-faktor strategi eksternal di mana ada peluang dan juga ancaman. Nah, untuk peluang sendiri itu, peluang adalah bagian dari analisis lingkungan eksternal perusahaan yang membantu manajemen dalam mencari dan mengetahui apa saja yang menjadi peluang dan kesempatan bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya sehingga perusahaan tersebut dapat meraih pangsa pasar dengan keuntungan yang lebih besar. Untuk kasus di DRV Coffee ini, peluangnya antara lain yang satu, semakin banyak orang yang mulai menjadi pecinta kopi. Yang kedua, membuka tempat pengolahan kopi di tempat yang tepat. Yang ketiga, proses pembuatan dari hulu ke hilir sehingga sangat mengetahui betul kualitas kopi yang dimiliki. Yang keempat, banyak orang yang mendaftar ingin menjadi reseller kopi. Kelima, memiliki kebun kopi sendiri sehingga proses produksi lebih mudah. Yang keenam, menyediakan kopi Arabica yang dinilai mampu jadi bahan obat sehingga banyak dicari. Yang ketujuh, pada umumnya para pecinta kopi ini rela mengocek hingga harga yang tinggi demi kualitas kopi yang terbaik. Yang kedelapan, makin banyak anak muda yang gemar minum kopi saat nongkrong. 9, mampu membuat wine coffee. 10, makin banyaknya perlombaan mengenai kualitas kopi yang mampu memberi nilai lebih pada kopi jika produk itu menang. Nah, untuk ancamannya sendiri, ancaman adalah bagian dari analisis lingkungan eksternal perusahaan yang membantu manajemen untuk mengetahui tantangan yang akan dan telah dihadapi perusahaan yang timbul karena adanya suatu kecenderungan atau perkembangan yang tidak menguntungkan di luar perusahaan. Untuk ancaman dari kasus di DRV Coffee ini, yang ke satu, semakin banyak orang yang ikut berbisnis kopi. Kedua, terkadang ada bandar kopi yang menembak harga kopi sehingga orang lain lebih mudah tergiur untuk beralih ke kopi yang lebih murah. Yang ketiga, hasil panen yang sulit diprediksi karena kendala cuaca. 4, banyak orang yang membuka jenis usaha yang sama di dekat daerah usaha. Yang kelima, sedikitnya orang yang paham akan berbagai macam jenis kopi. Keenam, kendala pada sektor ekonomi dapat mempengaruhi penjualannya juga. Yang ketujuh, kerap terjadi pembatalan pemesanan produk oleh konsumen. Kedelapan, kerap terjadi saling rebutan konsumen jika harga kopi sedang tidak stabil. 9, persaingan bisnis yang makin ketat. 10, mesin untuk produksi yang tidak banyak, maka jika rusak dapat menghambat proses produksinya. Untuk selanjutnya ada tabel matrik. Next slide. Nah, dalam menentukan strategi perusahaan, kita ini harus mengetahui dulu berapa sih value yang perusahaan kita punya dibandingkan dengan pesaing kita. Nah, untuk menghitungnya kita bisa lihat dari tabel matrik profil kompetitor. Di sini, DRV Coffee kita sandingkan dengan produk kopi Cerga Arabica dan juga Mahkota Kopi. Adapun beberapa faktor strategis yang kami nilai ada harga, produk, promosi, lokasi, sumber daya manusia, proses, lingkungan fisik, juga kekuatan keuangannya. Nah, adapun bobotnya sudah kami hitung sesuai dengan tingkat sepengaruh apa sih faktor-faktor strategis ini terhadap produk masing-masing. Nah, setelah kami nilai, DRV Coffee memiliki jumlah bobot 2,963, sedangkan Cerga Arabica memiliki jumlah bobot 2,664, sedangkan untuk Mahkota Kopi jumlah bobotnya 2,635. Dapat kita lihat dari hasil perhitungan itu, posisi DRV Coffee dibandingkan dengan pesaing Cerga Arabica maupun dengan Mahkota Kopi lebih unggul. Akan tetapi dalam segi harga, produk DRV masih terlalu mahal, dan di bagian promosinya DRV jelas masih kalah saing karena DRV jarang sekali memasarkan produknya berbeda dengan pesaingnya, yaitu Cerga Arabica dan Mahkota Kopi yang harganya jauh lebih terjangkau, juga pemasarannya yang jauh lebih unggul. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh ICT Hawa.
Awa bisa di-unmute. Terima kasih atas pemaparannya terhadap Saudari Naila. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang IPAS internal faktor analisis. Next. IFAS atau Internal Factor Analysis Strategi merupakan suatu kesimpulan analisis dari berbagai faktor internal yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Di sini dapat kita lihat terdapat faktor-faktor strategi dan terdapat bobot, dan rating. Di sini poin pertama terdapat bobotnya 0,05 dan ratingnya sebesar 4 sehingga menghasilkan jumlah 0,20. Kemudian dari semua faktor-faktor tersebut terdapat hasil bobot 0,59 dan menghasilkan jumlah 2,06. Jumlah dari 2,06 itu dihasil dari bobot dikali rating, yaitu 0,05 dikali 4, sehingga menghasilkan jumlah 0,20. Next. Kemudian di sini ada faktor-faktor kelemahan. Yang pertama memiliki bobot 0,05, yang kemudian memiliki rating 3, di sini terdapat jumlahnya 0,015. Total jumlah dari kelemahan dan kelebihan yaitu nilai bobotnya 1 dan total jumlahnya sebesar 2,89. Next. Kemudian di sini terdapat EPAS. EPAS yaitu External Factor Analysis Strategi, merupakan suatu kesimpulan analisis dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan tersebut. Di sini poin pertama, ada peluang yang memiliki bobot 0,04 dan rating sebesar 3. Di sini memiliki jumlah 0,12. Kemudian dari semua jumlah poin pertama sampai poin 10 memiliki jumlah bobot 0,52, kemudian memiliki hasil sebesar 1,53. Next. Di sini ada faktor-faktor ancaman. Poin pertama memiliki bobot sebesar 0,303, kemudian ratingnya 3. Di sini ada jumlah itu hasil dari perkalian bobot dan rating. Di sini terdapat total jumlah dari poin 1 sampai poin 10, yaitu total bobotnya 1 dan total jumlah dari penjumlahan kelemahan dan ancaman, terdapat 2,6. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Fadil. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matriks SWOT. Seperti yang telah dipaparkan oleh Naila, strength sudah ada dan kelemahannya juga ada. Kemudian strength dan opportunity dihubungkan sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan dengan kekuatan yang dimiliki Darby Coffee, seperti telah memiliki uji grade kualitas yang baik, juga telah teruji tes lab. Darby Coffee harus bisa menarik minat lebih banyak konsumen, mengingat ada peluang di masa kini telah banyak event-event perlombaan kopi yang bisa membuat nama Darby Coffee semakin terkenal lagi. Kemudian weakness dan opportunity dihubungkan
Karena Darvi Coffee memiliki sistem pemasaran yang kurang baik, maka lebih baik jika Darvi Coffee membuat tim khusus untuk pemasarannya, agar makin banyak orang yang tahu akan produk mereka, mengingat di masa kini sudah banyak orang-orang yang mulai menjadi pecinta kopi. Kemudian, strength dan treat. Meskipun sekarang makin banyak orang yang ikut terjun berbisnis di dunia kopi, maka Darvi Coffee perlu terus menjaga baik kualitas produknya, juga melakukan berbagai inovasi dalam pengembangannya. Jenis-jenis produk kopi yang mereka buat agar tidak kalah dari pesaing usaha yang ada. Lalu weakness dan treat. Karena reseller Darvi Coffee belum tersebar luas secara merata, maka sebaiknya Darvi Coffee perlu meraih reseller sebanyak-banyaknya agar bisa menyebarluaskan produk, apalagi adanya pesaing bisnis yang ketat dalam berbisnis kopi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram SWOT. Di sini ada jumlah strength-nya yaitu 20,06 dan jumlah weakness-nya 0,83 dan jumlah opportunity-nya 1,53 dan jumlah treat-nya 1,707. Koordinat analisis internalnya yaitu rumusnya strength dikurangi weakness dibagi 2, yaitu 2,06 dikurangi 0,83 dibagi 2 hasilnya 0,615. Koordinat analisa eksternalnya opportunity dikurangi treat dibagi 2, yaitu 1,53 dikurangi 1,07 dibagi 2, yaitu 0,23. Jadi titik koordinatnya terletak pada 0,615 dan 0,23 sehingga menghasilkan gambar seperti yang ada di PowerPoint ini. Selanjutnya, kesimpulan rekomendasi strategi berdasarkan matriks dan diagram SWOT. Dari hasil perhitungan matriks dan diagram SWOT pada kasus Darvi Coffee, dapat kita lihat bahwa Darvi Coffee berada pada situasi yang menguntungkan, yakni di kuadran 1 agresif. Strategi yang harus diterapkan ialah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif, growth oriented strategi, ataupun dengan rekomendasi strategi progresif. Perusahaan perlu memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan perusahaan secara maksimal. Kemudian penutup, berdasarkan matriks SWOT tentang analisis strategi pemasaran Darvi Coffee di Desa Padamulya, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, maka dapat ditarik kesimpulan sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Strength dan opportunity strategi merupakan gabungan elemen kekuatan dan peluang di mana strategi itu memikirkan bagaimana memaksimalkan kekuatan yang dimiliki oleh usaha tersebut untuk mencapai peluang yang ada. Weakness dan opportunity strategi merupakan gabungan dari kelemahan dan peluang akan gabungan dari kelemahan yang ada. Kelemahan di sini yaitu mencakup analisis lingkungan internal perusahaan uang yang membantu manajemen untuk identifikasi adanya kelemahan-kelemahan penyimpangan yang membuat posisi perusahaan tidak menguntungkan, sehingga mempengaruhi tingkat kemampuan bersaing dengan para pesaing dalam industri manufaktur. Strength dan treat strategi merupakan strategi yang diambil dari gabungan kekuatan dan ancaman yang ada. Strategi ini memikirkan bagaimana caranya memaksimalkan kekuatan yang ada untuk menghindari ancaman yang ada. Dalam kasus Darvi Coffee ini dapat dilakukan dengan mempertahankan kualitas, juga melakukan inovasi-inovasi baru karena beberapa ancamannya adalah pesaing bisnis yang semakin ketat. Maka dari itu tidak boleh sampai kalah bersaing. Weakness dan treat strategi merupakan gabungan dari kelemahan dan ancaman yang ada. Dalam kasus Darvi Coffee, dikarenakan persaingan yang ketat dan semakin banyak orang yang memulai usaha kopi juga, maka Darvi Coffee juga perlu memperbanyak reseller yang ada secara merata di berbagai daerah supaya produknya lebih dikenal dan mudah dicari oleh orang-orang secara lebih luas lagi. Dan dari hasil diagramnya dapat dilihat bahwa Darvi Coffee ini berada di kuadran 1. Kemudian beberapa saran yang dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi Darvi Coffee. Yang pertama itu lebih mengembangkan dalam strategi pemasarannya untuk menjadi lebih baik. Jika Darvi Coffee hanya memproduksikan hanya sesekali saja tanpa harus memunculkannya di semua sosmed, maka sebaiknya dikembangkan lagi dalam pemasarannya. Selalu ada di setiap sosmed sehingga mampu terkenal di kalangan masyarakat luar dan di wilayah pribumi.
Strategi lainnya adalah meningkatkan kualitas pemasaran dan meningkatkan akses ke semua pasar. Terima kasih. Baik, terima kasih terhadap rekan-rekan yang sudah memaparkan semua materi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami atas pemaparan materi hasil observasi terhadap DRP Kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.